Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16, Panjang Usia Tathagata. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1531. Dengan kebajikan kurang dan berkah sedikit adalah sulit untuk bertemu Buddha. Orang-orang di dunia dengan berkah kebajikan sedikit memang ada menegakkan dharma, akan tetapi kebajikan kurang, sehingga berkah kebajikan sedikit. Itulah tiada akar kebajikan dari masa kehidupan lampau, membuat penderitaan banyak dan kebahagiaan sedikit. Dikarenakan berkah sedikit dan kebajikan dangkal, makanya hal-hal yang merisaukan banyak. Orang-orang dengan berkah kebajikan sedikit adalah sulit untuk melihat dan mendengar nama Triratna, ataupun mempraktikkan Dharma Baji. Dikarenakan berkah sedikit, makanya tidak punya benih sebab dan kondisi pendukung yang baik. Bersungguh hati lebih banyak menghayati. Memang ada menegakkan dharma, akan tetapi kebajikan kurang, sehingga berkah kebajikan sedikit. Benar, orang di dunia yang kurang memiliki berkah ini dikarenakan dalam menegakkan dharma, praktiknya kurang mengandung kebajikan, menyebabkan berkah kebajikannya cuma sedikit. Meskipun mereka sudah menegakkan dharma, tetapi masih kurang kebajikannya. Kita telah membahas lama tentang orang seperti ini, jadi semua orang bisa memahaminya. Sravaka dan Prayeka Buddha harus mendengar banyak dharma, namun mereka masih hanya menjaga dirinya sendiri, takut untuk masuk ke kerumunan orang banyak, takut masuk ke kerumunan orang banyak dan memaksakan jodoh dengan para makhluk, sehingga mereka hanya ingin memberi kebaikan untuk diri sendiri, hanya membina diri sendiri dan tidak bersedia untuk bersumbangsi. Karena ini, berkah dan kebajikan mereka di dunia menjadi sedikit. Walaupun mereka membina dan menegakkan dharma, tetapi masih kekurangan kebaikan, yaitu kurang menciptakan berkah. Tidak berada di kerumunan orang banyak, tidak bersedia bersumbangsi di kerumunan orang banyak, ini adalah orang dengan berkah dan kebajikan yang sedikit. Bukan dengan saya menerima dan menegakkan Buddha Dharma, serta mendengar banyak Buddha Dharma, maka saya akan memiliki berkah dan kebajikan. Kebajikan adalah sesuatu yang diperoleh. Jika kamu hanya membina praktik sendiri tanpa bersumbangsi untuk orang lain, maka kamu tidak akan membina berkah dari para makhluk. Tanpa menyatu dengan berkah, maka akan kekurangan berkah dan kebajikan. Berkah dan kebajikan akan sangat sedikit. Membina diri sendiri, maka hanya diri sendiri yang memperoleh dharma. Hanya untuk diri sendiri dan tidak melakukan kebaikan, mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Mereka mencegah kesalahan, tidak melakukan hal jahat, namun hal yang baik mereka juga tidak bersedia bersumbangsi untuk orang lain. Mencegah kesalahan adalah tidak melakukan kejahatan, tetapi masih kekurangan dharma baji. Kurang melakukan perbuatan baji. Seperti demikian, memang ada menegakkan dharma, akan tetapi kebajikan kurang, sehingga berkah dan kebajikan kurang. Karena itulah tiada akar kebajikan dari masa kehidupan lampau. Jadi, mengapa mereka kekurangan akar kebaikan dari kehidupan lampau? Di kehidupan lampau, kamu sudah mempunyai tabiat seperti ini, selalu tidak bersedia bersumbangsi. Mereka tidak memiliki pengetahuan dan niat baji ini. Kehidupan lampau di masa lalu tidak bersedia bersumbangsi di keramaian orang, kurang memiliki akar kebaikan, karena tabiat kebiasaan mereka di masa lalu, sehingga membuat penderitaan banyak dan kebahagiaan sedikit. Ketika mereka datang ke dunia, mereka belajar tentang penderitaan yang diajarkan Sang Buddha. Mereka telah mengalaminya, karena begitu banyak penderitaan yang mereka alami. Ketika Sang Buddha mengajari mereka Dharma, mereka memahami prinsip kebenaran dari penderitaan. Penderitaan berasal dari akumulasi sebab. Mereka hanya tahu bahwa penderitaan berasal dari akumulasi sebab, namun tidak memahami pentingnya mempelajari cara memupuk berkah. Mereka hanya memahami asal mula sebab penderitaan, namun tidak tahu bagaimana cara melenyapkannya secara tuntas. Sekarang mereka hanya tahu untuk tidak lagi menciptakan kejahatan dan sebab dari penderitaan. Saya tidak ingin terlihat atau menyentuhnya. Oleh sebab itu, mereka tidak bersedia masuk ke kerumunan orang banyak. Mengetahui satu hal tetapi tidak paham hal lainnya, hanya tahu bahwa penderitaan sangat menakutkan. Penderitaan ini bersumber dari akumulasi benih sebab dan kondisi pendukung antar manusia. Hanya mengetahui hal ini saja, maka dia tidak mau lagi untuk mencari lebih mendalam lagi.
Jadi, sebab dan kondisi dari masa kehidupan lampau adalah demikian. Jadi, itulah tiada akar kebajikan dari masa kehidupan lampau. Masa lampau tiada membangkitkan suatu niat, tetapi kesadaran pikiran untuk masuk ke kerumunan orang banyak. Pada kehidupan sekarang juga demikian pula, sehingga apa yang dirasakan adalah membuat penderitaan banyak dan kebahagiaan sedikit. Penderitaan masa lampau sudah diketahuinya. Kehidupan sekarang adalah karena pada masa lampau dia tidak menjalin jalinan jodoh baik dan tidak memupuk berkah. Jadi kehidupan ini mana bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah milik orang yang memupuk berkah, baru bisa merasa senang kepada orang lain. Karena ini merupakan sebuah jalinan berkah, jika jalinan berkah ini berpadu dengan sendirinya akan saling bertemu dalam kebahagiaan. Tidak perlu Anda memberiku sesuatu, namun begitu melihatmu saya merasa senang. Bila Anda memiliki berkah, saya juga turut bahagia melihatnya. Karena biasanya Anda rajin bersumbangsi, saya melihatnya. Saya senang mendekati Anda, karena di masa lalu Anda memupuk berkah, sehingga Anda merasa senang bertemu orang. Orang juga akan senang melihatmu, karena pada masa kehidupan lampau, Anda telah bersumbangsi terhadapnya. Teringat akan seorang staf TV kita di Taiwan, ia sharing dengan insan suci kita, pergi berinteraksi dengan mereka, saling berbagi tentang insan suci yang melakukan pekerjaan suci. Hendak bertanya kepada dia apa alasannya. Kesimpulan terakhir dari dia adalah, saya patuh akan kata-kata master, karena saya mencintai master. Di antaranya ada seorang komite pria, dia mengatakan, suatu hari kami semua pulang dan berbicara dengan master. Ada beberapa relawan wanita berkata, Master, mengapa kami begitu mencintai Master? Master memberi jawaban dengan sebuah kalimat. Demikian dikatakan, karena sebelum kalian mencintai saya sudah mencintai kalian. Benar, saya menjawab demikian. Tidak salah karena pada masa lampau saya, juga di kehidupan lampau terus berikrar untuk datang kembali bersumbangsi tambah pamrih adalah demi semua makhluk di dunia. Ini semua berasal dari suatu tekad. Saya bisa melakukannya. Semua orang juga bisa melakukannya. Karena Buddha bisa melakukannya, maka para Buddha dan Bodhisattva juga bisa melakukan. Bukankah kita adalah orang yang hendak belajar seperti layaknya Buddha? Oleh sebab itu, kita pun belajar hal yang dilakukan Buddha. Jadi, kita juga harus melakukan seperti demikian. Kita harus masuk ke dalam kerumunan orang. Kita harus menjalin jodoh baik dan keberkahan dengan para makhluk. Saling bertemu seperti ini, saling bersukacita, saling menghormati, dan saling mengasihi. Hal ini pada masa lalu kita telah melakukan atau tidak, ini semuanya telah berlalu. Saat ini kita mesti melakukannya. Sekarang kita telah mendengarkan prinsip kebenaran. Ada kondisi demikian, kita mesti menggenggamnya. Mengerti akan prinsip kebenaran, telah memiliki kondisi demikian, yang membuat kita bersentuhan dengannya. Kita harus segera mungkin memanfaatkannya. Jika tidak, kehidupan manusia benar-benar lebih banyak penderitaan daripada sukacitanya. Di masa lalu, karena kurang memiliki akar kebajikan, berkah kebajikan dan jalinan jodoh, jika kalian berlatih ajaran Tanah Suci, Sutra Amitabha, bukankah telah menghafalnya dengan sangat fasih? Kurang akan akar kebajikan, berkah kebajikan, dan jalinan jodoh, maka tidak akan terlahir di negeri itu. Negeri itu disebut alam kebahagiaan. Jika kalian kurang akan akar kebajikan, berkah kebajikan, dan jalinan jodoh, walaupun melafalkan Buddha, berlatih ajaran Tanah Suci, Anda juga tak akan bisa terlahir di alam kebahagiaan, karena memiliki sedikit akar kebajikan dan berkah kebajikan. Kekurangan berkah kebajikan mana dapat pergi ke alam kebahagiaan. Meskipun Anda terus melafalkan Buddha, melafal dengan sangat rajin, menegakkan Dharma dengan cara demikian, masih sama saja. Kebajikan kurang sehingga berkah kebajikan sedikit. Kita harus melatih diri, semua bersumber pada hal yang sama, yang berlatih ajaran Tanah Suci. Jika kamu tidak mempraktikkan, juga percuma. Kita menegakkan ajaran Buddha, melatih diri dalam ajaran kendaraan besar. Sesuai nama ajarannya, kita mau duduk di kereta lembu putih yang besar. Kita hendak naik kereta, yang lain juga bisa ikut naik bersama.
Dari tempat yang penuh penderitaan ini, kita menuju tanah suci Buddha yang di sana. Itu baru kekal. Hal yang sama, maka kita belajar ajaran kendaraan besar. Kita harus membimbing diri sendiri dan membimbing yang lain. Selain membantu diri sendiri, juga harus membantu orang lain. Orang yang berkah kebajikannya sedikit, kerisauan dia banyak. Jika kamu tidak terjun ke masyarakat, kamu tidak mau menjalin jodoh baik, maka orang seperti ini yang berkah kebajikannya sedikit, dia tidak bisa terhindar dari kerisauan. Kamu tidak terjun ke masyarakat, kamu tidak mau menjalin jodoh baik. Kerisauanmu akan semakin banyak, karena kamu selalu tidak senang terhadap orang lain. Kamu tidak punya rasa empati. Kamu menganggap orang lain menderita itu urusan dia. Melihat penderitaan orang lain, hanya timbul kerisauan. Tidak ada rasa empati. Orang seperti ini yang menolak kerisauan dan penderitaan orang lain, atau hanya ingin menuruti orang yang kaya dan berkedudukan. Orang seperti ini yang berkah kebajikannya sedikit. Dengan sendirinya, kerisauannya banyak. Orang-orang dengan berkah kebajikan sedikit adalah sulit untuk melihat dan mendengar nama Triratna. Bahkan untuk mempraktikkan perbuatan baik juga sulit bagi mereka. Orang dengan berkah kebajikan sedikit, sulit bagi mereka untuk mendengar nama Triratna, Buddha, Dharma, Sangha, karena mereka tidak mempunyai ketertarikan, juga tidak memiliki kesempatan, sehingga sulit untuk mendengar nama Triratna. Bahkan jika mereka dapat mendengarnya, mereka juga tidak ingin mendekat kepadanya. Walaupun sudah mendekat dalam lingkup yang sangat dekat di mana sutra diajarkan, dia juga tidak mau terlibat, tidak mau mendengarnya. Di tempat di mana orang mengajarkan sutra, mereka mendengar tetapi tidak ada keinginan untuk memahaminya. Seperti ini disebut orang dengan berkah kebajikan sedikit. Orang seperti ini tidak mau menerima, melibatkan diri pada Triratna. Juga tidak ada benih sebab dan kondisi untuk mendengar Dharma. Walaupun ada benih sebab dan kondisi berada di dekatnya, mereka mendengar tanpa menyelaminya. Sama dengan tidak mendengarnya, karena mereka tidak mementingkannya. Meskipun mendengarnya, mereka tidak mempergunakannya. Jadi mereka mendengar dengan tidak mendengar juga sama. Mengingat atau tidak mengingatnya juga sama. Bahkan mengingat nama Triratna dalam kehidupan mereka sama sekali tidak ada gunanya. Inilah orang-orang dengan berkah kebajikan sedikit. Jadi, dikarenakan berkah sedikit, makanya tidak punya benih, sebab dan kondisi pendukung yang baik. Mereka kurang akan benih dan kondisi. Kita harus dengan sepenuh hati menghayatinya. Karena di sini Sang Buddha menyebutkan, dikarenakan memiliki berkah kebajikan sedikit, jadi kita harus lebih bersungguh hati. Sekali ini kita datang ke dunia, apakah kita datang dengan berkah atau tanpa berkah? Ketika kita berada di antara orang-orang, apakah kita punya akar kebajikan atau tidak? Kita sendiri harus merenungkan sebaik-baiknya. Kita harus mempertimbangkan dan memikirkannya. Naskah sutra sebelumnya dikatakan, seandainya melihat Tathagata senantiasa ada dan tidak memasuki pariniwana, mereka akan menjadi sombong, tidak disiplin dan malas. Tidak akan memunculkan pemikiran bahwa betapa sulitnya bertemu dengan Buddha dan membangkitkan perasaan hormat. Sutra Teratai bab 16, Panjang Usia Tathagata. Orang-orang dengan berkah dan kebajikan sedikit saat melihat Buddha masih berada di dunia, mereka akan merasa itu adalah hal yang biasa, karena dimanapun berada juga dapat melihat Buddha, Dharma, dan Sangha. Juga dapat mendengar Dharma Buddha dimanapun berada. Bukan hanya tidak muncul pikiran bahwa betapa sulitnya untuk dapat bertemu dengan Buddha, tetapi sebaliknya malah memunculkan sifat sombong, terutama mereka yang dekat dengan Buddha Dharma, bahagia dan mengikuti Buddha Dharma Sangha. Orang yang seperti ini, seandainya Buddha selalu berada di dunia, maka juga akan menjadi hal yang sangat biasa, sehingga tidak melihat hal ini sebagai sesuatu yang berharga. Karena demikian, mereka cenderung memiliki sikap yang tidak menghargai kesempatan itu, dan bersikap sangat sombong. Sikap seperti ini di masa lalu orang menyebutnya ketidaksopanan atau gampangan. Mereka sungguh tidak mengerti untuk menghargai. Bagaimanapun juga, semua yang ada di sekeliling mereka adalah tiga mestika. Sang Buddha juga selalu berada di sisi mereka. Para pembina diri dan rekan pembina setiap hari juga seperti itu, sehingga mereka tidak ada pemikiran bahwa betapa sulitnya untuk bertemu dengan Buddha.
Sombong semacam ini berarti tidak menghormati. Mereka merasa ini adalah hal yang biasa, sehingga menjadi malas dan tidak disiplin. Tidak akan memunculkan pemikiran bahwa betapa sulitnya bertemu dengan Buddha. Ketika kita hendak membuka sebuah sutra untuk dilafalkan, di bagian depan sutra ada sebuah kalimat, yaitu syair yang dituliskan oleh Wu Zetian. Dharma halus dan menakjubkan yang mendalam dan tiada bandingnya ini, selama miliaran kalpa juga sulit bersua dengannya. Kini aku telah bertemu dan mendengarnya, maka itu harus menerima dan menegakkannya. Semoga aku memahami makna sebenarnya dari hakikat Tathagata. Semua orang setelah membaca kalimat pertama mestinya sudah bisa menghafal bagian belakangnya. Seharusnya sudah sangat paham. Tapi apakah benar kita sungguh mengingatnya? Saat mendengarkan sutra, kita harus ingat, sulit bersua dengannya, sehingga sangat menghargai apakah sudah memiliki batin yang menghargai Dharma. Saat kita menerima Dharma, apakah sudah menyimpannya dalam batin kita? Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menerapkan Dharma dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus merenungkannya, memikirkannya secara mendalam. Apakah kita benar-benar menghargai Dharma yang diajarkan Buddha? Jadi, saat kita menganggap Dharma adalah sesuatu yang biasa saja, maka kita tidak akan memunculkan pemikiran bahwa betapa sulitnya bertemu dengan Buddha. Karena kita mendengarnya setiap hari, kita berpikir jika kita tidak mendengarnya beberapa hari, tidak menjadi masalah. Tapi beberapa hari, 1 hari menjadi 2 hari, 2 hari menjadi 3 hari, demikian seterusnya, sehingga kita menjadi semakin malas. Oleh karena itu, rasa menghormati dan sukacita dalam mendengarkan Dharma akan hilang perlahan-lahan. Kita harus waspada terhadap hal ini. Itu sebabnya Tathagata menggunakan metode terampil dengan mengatakan, para biksu hendaknya tahu apalah sulit untuk bertemu dengan Buddha yang muncul di dunia ini. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Kita mesti memikirkannya dengan baik. Tidak mudah seorang Buddha muncul di dunia. Butuh waktu lebih dari 5,6 miliar tahun, baru ada Buddha lahir di dunia. Artinya Buddha yang sekarang ada di dunia tetap adalah Buddha Sakyamuni. Meskipun beliau sudah parinibbana lebih dari 2500 tahun yang lalu, yang kita sebut sebagai Buddha saat ini tetap adalah Mula Guru Sakyamuni Buddha. Mula Guru kita adalah Sakyamuni, jadi Dharma Buddha saat ini merupakan periode kemunduran Dharma. Beberapa lama ini akan berlanjut. Meskipun kita berada dalam periode kemunduran Dharma, Dharma masih ada di dunia. Jadi saat ini kita mesti segera untuk bersungguh hati. Di dalam bab Guru Dharma, Sang Buddha mengajukan permintaan darurat. Di dalam bab Guru Dharma, Sang Buddha mulai merekrut bodhisattva. Jadi Buddha mulai memberitahu semua orang bahwa Buddha akan parinibbana. Dan semua orang harus memanfaatkan kesempatan untuk segera membangkitkan tekad agung, menegakkan Dharma di masa mendatang, menyelamatkan para makhluk dimulai dari bab Guru Dharma. Buddha dengan segera mungkin memberitahu semua orang bahwa tidak banyak waktu tersisa, jadi kita harus segera memanfaatkan waktu untuk memahami Dharma Buddha dan mempraktikkannya. Kita harus mengukir Dharma Buddha dalam benak dan menjadikan Dharma Buddha sebagai ingatan kita, menyimpannya dalam kesadaran. Inilah mengapa kita selalu memberitahu semua orang bahwa kita mesti merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kita mesti mengubah kesadaran kelima menjadi kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Kita mengubah kesadaran keenam menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita mengubah kesadaran ketujuh menjadi kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Kita mengubah kesadaran ke-8 menjadi kebijaksanaan agung cermin sempurna. Ya, memang demikian. Kalau saya tidak senantiasa membahas ini, mengingatkan kalian semua, apakah kalian bisa menghafalnya? Bukan untuk dihafal saja, tetapi untuk direalisasikan. Pada umumnya, orang awam seperti kita, segala benih dari tindak kita akan masuk ke dalam kesadaran ke-8. Itu tidak bisa kita kontrol. Pada kehidupan yang akan datang tergantung pada kekuatan karma kita yang akan membawa kita pergi. Sekarang kita harus bersungguh-sungguh terhadap apa yang disimpan pada gudang kesadaran ke-8 kita, yaitu perbuatan kita pada kehidupan ini.
Kesadaran ketujuh, kita sudah memahami bahwa Dharma Buddha di dunia, Sang Buddha membuka dan menunjukkan kepada kita. Setiap orang pada hakikatnya memiliki sifat Buddha. Kehidupan kita adalah sebagian dari kehidupan dunia secara keseluruhan. Kita harus merasa iba terhadap para makhluk, berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani instan lain bagi terhadap diri sendiri. Kita sudah memahaminya dengan tulus, sehingga kita rela bersumbangsi demi para makhluk. Ini adalah untuk memutar kesadaran ketujuh, kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. Jika kita memiliki pandangan kesetaraan terhadap para makhluk, dengan sendirinya akan mengerti untuk bersumbangsi demi mereka. Jika kita dapat berbuat demikian, melakukannya setiap hari, kemudian disimpan lagi. Bukankah dengan demikian kesadaran ke-8 sudah sangat jelas? Karena kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, kita bersumbangsi atas kemauan dan kesadaran sendiri. Ini sudah menjadi kebiasaan kita. Benih sudah tertanam, kita memupuk berkah kebajikan. Akar kebajikan, ajaran bajik, semuanya akan tersimpan dalam kesadaran ke-8. 6 paramita dan skala praktiknya. Disinilah letaknya, yang di depan kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Terhadap Dharma Buddha kita telah memahami dengan jelas. Ketika 6 kesadaran kita terhubung dengan kondisi luar, kita sudah dapat membedakan segala hal dengan jelas, benar atau salah. Kita dapat membedakan dengan jelas. Pada era modern ini diperlukan pemahaman secara jelas tentang benar dan salah. Dengan sendirinya kita tidak akan tercemar oleh karma buruk. Meskipun kita dalam kerumunan orang, ketidaktahuan dan kerisauan orang-orang dalam kerumunan adalah bodi kita. Kita semakin mengerti, maka kita dalam kerumunan orang mengumpulkan sangat banyak prinsip kebenaran dalam Dharma. Kesaksian dalam kerumunan orang ini adalah kesadaran ke-6. Yang memberi kita kesempatan untuk pengamatan yang menakjubkan. Bagaimana dengan 5 kesadaran yang sebelumnya? 5 kesadaran tersebut adalah dari indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera perasa, dan tubuh, yang bereaksi akan objek di luar, rupa, suara, wewangian, rasa, dan sentuhan. Ketika di luar, hal apakah yang sebenarnya kita rasakan? Dari beberapa warna dan bentuk, suara, wewangian, dan rasa, apakah kita bisa muncul niat serakah? Atau kita harus membangkitkan niat bajik dan dalam bersumbangsi dan berdana? Kita harus sangat jelas dan mengerti ajaran Buddha Dharma jika sudah masuk ke dalam hati, dimulai sejak awal. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. Bagaimana dengan menggunakan kelima indera kesadaran kita? Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Bagaimana hendak dipadukan dengan kesadaran ke-6? Dengan ini, kita harus sangat jelas, meskipun kedepannya Dharma akan selalu berpadu dengan hal lain, ataupun hal lain tersebut berpadu dengan prinsip kebenaran, kalian sudah sangat memahaminya. Ketika kita memahami dengan jelas akan Buddha Dharma, tentu saja pada saat sampai di kesadaran ke-8, kita semua yang kita ciptakan adalah atas kemauan diri kita sendiri. Kitalah yang akan memutuskan apa yang kita lakukan, dan kita akan memahaminya dengan lebih jelas. Apa yang harus kita lakukan di masa depan, kita tidak akan terseret lagi. Kekuatan karma di luar kendali kita, di masa sekarang kita harus berusaha untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Menggenggam kesempatan bahwa kita memperoleh Dharma dalam kehidupan ini, dan berada di lingkungan di mana kita dikelilingi oleh bodhisattva. Jika kita tidak mengaktualisasikannya, menerapkannya pada jalan bodhisattva, ini sungguh disayangkan. Memasuki gunung harta karun namun keluar dengan tangan kosong. Mengenai bagian sutra sebelumnya, kita harus berusaha dengan penuh kesungguhan hati, memahami sebab dan kondisi itu, memahami sebab dan kondisi di mana Sang Buddha mengatakan akan memasuki parinibbana. Kita harus berusaha dengan penuh perhatian memahami bagian sutra berikutnya. Kenapa demikian? Orang-orang berkebajikan sedikit setelah melewati miliaran kotikalpa tak terhingga, sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha, sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Oleh karena itu, aku berkata demikian, para biksu sekalian, Tathagata adalah sulit untuk ditemui. Sutra Teratai, bab 16, panjang usia Tathagata. Di sini, Sang Buddha dengan jelas memberitahu semua orang kalian mendengarkan. Menurut Anda, mengapa ini terjadi?
Kenapa demikian? Semua orang mendengarkan, tetapi apakah mereka benar-benar menyerap Dharma ke dalam hati? Apakah mereka memperoleh wawasan atau pemahaman? Kenapa demikian? Orang-orang berkebajikan sedikit. Tahukah kenapa demikian? Alasan dibalik fenomena dan prinsip ini adalah pada semua dunia ini. Kebanyakan adalah orang-orang berkebajikan sedikit. Dalam dunia ini, orang-orang yang kurang diberkahi ini, perasaan apa yang kita miliki saat mempelajari Buddha Dharma terhadap orang yang sekarang sudah mendengarkan Buddha Dharma? Buddha pernah mengatakan seperti ini. Lalu, Buddha bertanya kepada semua orang, bagaimana perasaan kalian? Apa yang kalian pahami terhadap orang-orang yang berkebajikan sedikit ini? Apa kalian merasa mereka terhadap Buddha Dharma dan dapat memperolehnya? Bagaimana kondisi batin mereka? Terutama kalian sekarang ini. Sekarang setelah mendengarkan Buddha Dharma, apabila Buddha selalu berada di dunia, bagaimanakah pula perasaan kalian? Buddha hendak lebih dulu mengatakan kepada kita, agar kita dapat amat menghayati dan memahaminya. Kita pernah berada bersama dengan Buddha pada masa lampau. Apakah kita bisa muncul perasaan seperti miliaran kotikalpa tak terhingga itu? Setelah melewati miliaran kotikalpa tak terhingga, sebagian mungkin saja bertemu dengan Buddha. Setelah melewati banyak kalpa, sebagian mungkin saja dapat bertemu Buddha. Pada saat itu, kita bertemu dengan Buddha, ataupun kita tidak bertemu dengan Buddha. Berapa orang yang memiliki masa lalu seperti ini? Berapa lama waktu yang telah kita lalui? Ada berapa banyak orang yang sudah pernah bertemu dengan Buddha? Dan berapa banyakkah orang yang tidak pernah bertemu dengan Buddha? Berapa lamakah waktu yang sudah dilalui? Tentu saja saat itu ada orang yang bertemu dengan Buddha. Banyak sekali orang yang tidak pernah bertemu dengan Buddha. Dan ada banyak orang yang seperti ini. Mereka sudah sekian lama tidak bertemu dengan Buddha. Setelah melewati waktu yang panjang, dan setelah melewati banyak kalpa, kalpa adalah waktu yang sulit untuk dijelaskan, sangat lama. Sebagian mungkin saja dapat bertemu Buddha. Sebagian lagi mungkin saja sama sekali tidak pernah bertemu dengan Buddha. Banyak orang yang seperti ini. Seandainya bertemu dengan 3 Buddha, berarti orang ini memiliki kebajikan banyak dan kejahatan sedikit. Jadi tidak menyatakan akan memasuki parinirwana kepada orang-orang ini. Bahkan mereka melihat Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Orang-orang ini memiliki rintangan berat dan kebajikan sedikit. Jadi dikatakan sulit untuk dapat bertemu dengan 3 Buddha. Seandainya bertemu dengan 3 Buddha apakah semua orang masih ingat? 3 Buddha ini adalah Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Berapa lama baru bisa bertemu dengan 3 Buddha ini? Buddha merespon dengan penjelmaan tubuhnya di dunia. Pada 2500 tahun yang lalu, Pangeran Siddhartha dilahirkan, membina diri, tersadarkan, mencapai pencerahan dan membabarkan Dharma. Seluruh waktu dalam masa ini, dari lahir hingga memasuki parinirwana, berapa usia Buddha? Hanya 80 tahun saja. Buddha memasuki parinirwana pada usia 80 tahun. Namun berapa lama Buddha membabarkan Dharma? Hanya 49 tahun, tidak sampai 50 tahun. Ini adalah waktu yang sangat singkat. Ini adalah Nirmanakaya. Buddha merespon sesuai akar kapasitas para makhluk dan datang ke dunia karena sebab dan kondisi para makhluk. Ini adalah tubuh fisiknya berada di dunia, yakni mengalami masa bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Inilah Buddha merespon tubuhnya di dunia. Waktunya adalah demikian. Sebenarnya, Dharmakaya adalah abadi. Dharmakaya selalu dikatakan sebagai prinsip kebenaran sejati, yang benar-benar bertemu dengan 3 Buddha, mendengarkan Dharma, melihat kehidupan Buddha di dunia. Melihat sebab dan kondisi seperti ini, ada orang memiliki kesempatan bertemu dengan Buddha. Ada orang yang sama sekali tidak ada kesempatan bertemu dengan Buddha. Sudah pernah menyampaikan kisah ini kepada semua orang. Ada sebuah kota dengan 90.000 orang, diantaranya ada 3 jenis. Ada yang sangat memiliki berkah, di mana 30.000 orang ini dapat melihat Buddha dan mendengarkan Dharma. 30.000 orang lainnya hanya tahu bahwa ada Buddha lahir di dunia dan membabarkan Dharma. Hanya demikian saja 30.000 orang lainnya belum pernah mendengar nama Buddha.
apalagi mendengar Buddha Dharma atau bertemu dengan Buddha. Lebih tidak mungkin lagi. Kita dapat melihat bahwa hanya 1/3 orang saja yang dapat bertemu dengan Buddha. Saat Buddha masih berada di dunia, Buddha mengatakan hal demikian. Di masa Buddha, tidak semua orang dapat bertemu dengan Buddha, sehingga sulit untuk bertemu dengannya. Untuk bisa bertemu Buddha, butuh waktu yang sangat lama. Masa Buddha hingga masa kita sekarang, Buddha telah parinirwana, namun Dharma tetap bertahan. Tidak dapat bertemu dengan Buddha adalah bagi orang yang kebajikannya sedikit. Dapat bertemu dengan Buddha, mendengarkan Dharma, dapat mendengar 3 raga Buddha, melihat sendiri, orang seperti ini memiliki kebajikan banyak dan kejahatan sedikit. Tidak peduli apakah Anda membina diri atau tidak, di kehidupan lampau, Anda memindah akar kebajikan barulah dapat bertemu dengan Buddha dan mendengarkan Dharma. Memiliki kebajikan banyak dan kejahatan sedikit tidak menyatakan akan memasuki parinirwana kepada orang-orang ini. Orang-orang ini telah memiliki pemahaman menyeluruh. Seberapa panjang atau pendeknya usia kehidupan Buddha, semua sudah dipahami. Ini karena sudah memahami Dharma, sehingga orang-orang ini, yaitu mereka melihat Buddha senantiasa berada di puncak burung nasar. Sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha. Orang-orang ini memiliki rintangan berat dan kebajikan sedikit. Ada orang yang sebagian mungkin saja tidak bertemu dengan Buddha, tidak punya keinginan untuk bertemu Sang Buddha, atau memang karena tidak ada jodoh untuk bertemu Sang Buddha. Orang-orang ini memiliki rintangan berat dan kebajikan sedikit. Mereka mengalami banyak penderitaan dan rintangan, dan tidak mengerti untuk berusaha mendekati Sang Buddha. Bertemu Sang Buddha dan mendengarkan Dharma, ini karena mereka menghalangi diri mereka sendiri. Bukan orang lain yang menghalangi kita, tapi kita sendiri yang tidak peduli. Merasa bahwa bila ada itu bagus, tidak ada pun bagus. Ketidakpedulian seperti ini termasuk sebuah halangan. Kebajikan mereka sedikit dan rintangannya sangat berat. Jika seperti ini, maka Sang Buddha akan mengatakan kepada mereka sulit untuk dapat bertemu dengan 3 Buddha. Dharmakaya sulit dijumpai. Nirmanakaya juga sukar ditemui. Karena manusia tidak mempunyai sebab dan kondisi, Sambhogakaya bahkan lebih sulit untuk ditemui. Seperti halnya Sang Buddha datang ke dunia hanya selama 80 tahun dan membabarkan Dharma hanya selama 49 tahun. Setelah waktu kita yang sekian lama, Sang Buddha sudah tidak ada di dunia ini. Namun, Dharma dan usia Sang Buddha yang sesungguhnya masih ada. Jadi kita patut bersyukur atas hal ini. Maka oleh karena itu aku berkata demikian, para biksu sekalian, Tathagata adalah sulit untuk ditemui. Oleh karena itu aku berkata demikian sebagai metode terampil. Inilah yang perlu Anda semua ketahui. Para biksu sekalian, Anda harus mengerti untuk menghargai, karena Tathagata sulit untuk ditemui. Dalam waktu kita yang sangat lama, kalpa yang tak terhitung, baru beliau dapat datang 1 kali ke dunia, sehingga oleh karena itu aku berkata demikian sebagai metode terampil. Semua ini Buddha lakukan untuk manusia datang dan membimbing sesuai dengan kapasitas. Tubuh Nirmanakaya membabarkan Dharma di dunia ini. Ini juga merupakan jejak Buddha. Selama 1 kehidupan memenuhi jejak untuk datang ke dunia, sebelumnya pada bab 14 semuanya membahas mengenai jejak. Aspek jejak, semua yang dibabarkan Buddha seluruhnya merupakan metode terampil, memanifestasikan diri dengan metode terampil. Dikarenakan Tathagata adalah sulit ditemui, makanya berkata demikian. Para biksu sekalian, Tathagata adalah sulit untuk ditemui. Oleh karena itu, kedatangan Buddha ke dunia juga merupakan sebuah metode terampil, datang mengikuti kapasitas makhluk hidup. Ketika datang, ada prinsip kebenaran semula, seluruh Dharma dibabarkan langsung oleh Buddha sendiri. Prinsip kebenaran tidak mengalami kemunculan dan pemadaman, sehingga pada naskah sutra selanjutnya, beliau mengulangi sabdanya sebagai berikut. Para makhluk ini ketika mendengar perkataan demikian, pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman para Buddha, lalu kemudian menanam akar kebajikan. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata.
Para makhluk ini semuanya harus mendengar secara jelas. Buddha berkata demikian, harus jelas mengetahui keberadaan singkat Buddha di dunia. Kesempatan Buddha untuk datang ke dunia tidaklah banyak. Para makhluk ini ketika mendengar perkataan demikian pasti memunculkan pemikiran akan betapa sulitnya bertemu Buddha. Ketika para makhluk ini mendengar aku berkata demikian, pasti akan memunculkan pemikiran kalau ini adalah kesempatan langka untuk bertemu selama ribuan kalpa. Oleh sebab itu dibutuhkan waktu yang amat sangat lama, baru ada seorang Buddha yang menggunakan metode terampil. Datang ke dunia untuk membimbing semua orang harus bersungguh hati, harus membangkitkan kerinduan dalam hati. Adalah untuk alasan ini, Sang Buddha berkata sebelum memasuki parinirwana, untuk membantu orang-orang membangkitkan pemikiran di mana kita sulit bertemu Buddha. Maka kerinduan dan kekaguman pada Buddha dengan sendirinya orang-orang akan menanam benih yang baik. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Ini adalah kesungguhan hati Buddha. Para makhluk seharusnya juga berlaku demikian. Mesti membangkitkan niat pikiran bahwa dalam ribuan atau puluhan ribu kalpa pun sulit bertemu Buddha. Dengan demikian barulah kita dapat menghadapi Dharma dengan rasa hormat dalam batin kita. Maka setelah mendengarnya para makhluk akan berpikir demikian. Meski tiga Buddha tidak muncul dan tidak lenyap, namun mesti memunculkan kebajikan dan melenyapkan kejahatan, baru bisa tercerahkan dan bertemu Buddha. Hal ini adalah tidak mudah, makanya disebut betapa sulitnya bertemu Buddha. Sekarang kita telah mengetahui mengenai tiga Buddha. Tubuh Dharma adalah selamanya. Tubuh perubahan dan tubuh balasan mengikuti hukum sebab akibat. Ini tidak bisa secara sengaja diciptakan oleh orang-orang, maka mereka tidak muncul juga tidak lenyap. Jalinan sebab akibat ini selamanya tergantung kapan kita menyatukannya. Benih telah ada di sana dan setiap orang pada dasarnya memiliki sebuah ladang dalam batin. Kita tidak tahu kapan benih baik berakar di ladang hati kita. Di ladang batin ini terdapat para makhluk yang menderita. Apakah jalinan jodoh ini seharusnya segera kita genggam, masuk ke dalamnya dan menjalin kedekatan dengan mereka? Membantu para makhluk menderita. Bila jalinan sebab akibat ini telah muncul, maka ini adalah tubuh balasan dan tubuh perubahan. Prinsip kebenaran seperti ini selalu ada, hanya soal penyatuan dan penyebaran. Dharma baik harus dipersatukan. Beginilah cara kita menggenggam jalinan jodoh. Menerapkan ajaran Buddha di dunia. Sifat hakiki tatata kita yang pada dasarnya sudah ada, jalinan jodohnya akan muncul dengan bantuan dari para makhluk. Makhluk hidup mempunyai penderitaan. Kita bangkitkan pikiran bajik dan niat cinta kasih, kita mengabdikan diri untuk mencapainya. Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ini disebut menjelmakan tubuh fisik. Dharma, kita menggunakan Dharma untuk bersumbangsi. Jika bisa seperti ini, maka tidak muncul dan tidak lenyap. Jika kita tidak melakukannya, maka dari lahir tidak muncul akar kebaikan ini. Dan jika Anda bersedia melakukannya, sebab dan kondisi pada mulanya sudah ada, maka dari itu tidak lenyap. Oleh karena itu, namun mesti memunculkan kebajikan dan melenyapkan kejahatan. Harus dimulai dari menumbuhkan akar kebajikan. Harus membuat kita dengan sangat jelas untuk menyingkirkan pikiran jahat. Kita harus mempraktikkan jalan Bodhisattva seperti itu. Jadi baru bisa tercerahkan dan bertemu Buddha. Hal ini adalah tidak mudah. Jika Anda tidak mempraktikkan dalam tindakan nyata, Anda tidak bisa mengalaminya. Oleh karena itu, hal ini harus mempraktikkan jalan Bodhisattva. Sangat tidak mudah, harus memahami bahwa usia Buddha kekal lebih tidak mudah lagi. Makanya disebut betapa sulitnya bertemu Buddha. Ini sangat tidak mudah, oleh karena itu dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman pada Buddha, lalu kemudian menanam akar kebajikan. Kita harus memahaminya dengan jelas. Dalam benak akan menyimpan kerinduan dan kekaguman pada Buddha, lalu kemudian menanam akar kebajikan. Dalam benak mereka menyimpan kekaguman dan keinginan bertemu dengan Buddha, maka menanam akar kebajikan untuk bertemu Buddha. Dalam benak menyimpan itu, maka menampakkan memasuki parinirwana adalah tidak merugikan dan malah bermanfaat. Dalam benak mereka menyimpan kekaguman dan ingin bertemu dengan Buddha. Hati kita jika memiliki kekaguman terhadap Dharma Buddha, maka secara alami saat kamu mendengar Dharma akan dengan cepat menyerap masuk ke dalam batin.
Ini adalah mengagumi Dharma Buddha. Inilah batin menyimpan kekaguman dan ingin bertemu dengan Buddha. Sebenarnya menjadikan hati Buddha sebagai hati sendiri seringkali memberitahukan ini pada kalian. Harus kemana memohon pada Buddha. Buddha telah parinirwana, sudah berjarak 2000 lebih tahun. Sebenarnya adalah dekat, karena kita memiliki batin Buddha. Jadi, ingin bertemu dengan Buddha, makanya menanam akar kebajikan untuk bertemu Buddha. Jika kita ingin bertemu dengan Buddha, gudang mustika Tathagata kita, maka kita harus segera mempraktikkan dharma kebajikan. Jadi dalam benak, yakni benak menyimpan kekaguman, kerinduan, inilah menampakkan memasuki parinirwana adalah tidak merugikan dan malah bermanfaat. Fenomena Buddha memasuki parinirwana di dunia manusia sebenarnya membawa manfaat dan tidak merugikan, membuat semuanya dapat memahami dan merasakan. Paham untuk segera menggenggam saat ini, maka harus sungguh-sungguh dan dipertahankan untuk selama-lamanya. Tekad awal sebersih niat tersebut haruslah kita pertahankan selamanya. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Demi para makhluk, meski tidak muncul dan tidak lenyap, tidak menampakkan kelahiran, itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Buddha walaupun memang tidak pernah memasuki parinirwana, karena kebenaran sejati itu abadi, sekarang tubuh Dharma Buddha masih ada sampai sekarang. Kalau tidak, Dharma kita ini berasal dari mana? Sehingga Tathagata tidak memasuki parinirwana, tidak benar-benar memasuki parinirwana, menyatakan akan memasuki parinirwana. Hanya akan menyemangati semua orang. Semua orang harus meningkatkan kewaspadaan. Buddha tidak akan selamanya berada di dunia. Hanya datang di dunia mempunyai tubuh jasmani yang akan musnah. Tetapi semangat Buddha, prinsip kebenaran, filosofi selamanya berada di dunia. Sehingga demi para makhluk, meski tidak muncul dan tidak lenyap, tidak menampakkan kelahiran. Semestinya tidak muncul dan tidak lenyap, akan tetapi sesuai jalinan jodoh dengan para makhluk, sehingga muncul di dunia. Karena hendak membuat semua orang tahu, tidak ada kekekalan di dunia. Panjang usia terbatas, sehingga Buddha menampakkan wujud parinirwana. Itu sebabnya sekalipun Tathagata tidak benar-benar memasuki parinirwana, tetapi menyatakan akan memasuki parinirwana. Oleh sebab itu, semua orang harus menghargai, harus senantiasa bersungguh hati.